Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Giva Aulia Sahmi, Giska Harmelani, Oktavia Wulanda, Zahara, dan saya sendiri Yosina Fadila. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian, peran, dan pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, yang mana materi yang akan kita bahas itu mengenai pengertian bahan ajar, pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar, dan peran bahan ajar dalam pembelajaran IPA. Nah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian bahan ajar. Nah, di sini kami mengambil beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian bahan ajar. Yang pertama yaitu menurut Aprilianto tahun 2019. Menurut Aprilianto tahun 2019, bahan ajar merupakan segala bahan, baik itu informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya itu menurut Widya Ningtyas dan Sukmana tahun 2006. Menurut Widya Ningtyas dan Sukmana, bahan ajar merupakan perangkat mengajar yang digunakan oleh guru atau dosen dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami juga ada mengambil pendapat dari Setiawan dan Basyari tahun 2017, yang mana Setiawan dan Basyari mengungkapkan bahan ajar merupakan perangkat mengajar yang digunakan oleh guru ataupun dosen yang berisi materi pembelajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran, yang mana materi pembelajaran tersebut hendaknya dikuasai oleh peserta didik, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Giska Harmelani akan melanjutkan materi, yaitu pengertian bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prastowo pada tahun 2015 menyatakan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang kedua, menurut Kurniasi pada tahun 2014 mengungkapkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu yang ketiga, menurut Panen pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dari beberapa definisi bahan ajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu, bahan ataupun alat yang digunakan oleh guru dalam proses penyampaian pembelajaran, yang bahan tersebut hendaknya tersusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, menurut Mulyasa pada tahun 2006, bentuk-bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain: 1. Bahan ajar cetak, contohnya seperti handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Lalu yang kedua, bentuk bahan ajar non-cetak. Yang pertama yaitu audiovisual, contohnya seperti video atau film, kemudian ada video compact disc atau VCD. Lalu yang kedua ada audio, contohnya seperti radio, kaset, compact disc audio, kemudian ada piringan hitam. Lalu yang ketiga ada visual, contohnya seperti foto, gambar, model atau maket. Lalu yang terakhir ada multimedia, contohnya seperti CD interaktif.
Lalu yang ketiga ada bentuk bahan ajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, dan lapangan olahraga. Lalu yang keempat ada bentuk bahan ajar berupa kegiatan. Contohnya seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Lalu yang terakhir ada bentuk bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Contohnya seperti teman, terminal pasar, toko, pabrik, dan museum. Kemudian, peran bahan ajar dalam pembelajaran IPA. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut menurut Tian Belawati pada tahun 2003 meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual, maupun kelompok. Yang pertama, bagi guru. Bahan ajar bagi guru memiliki peran yaitu 1. Menghemat waktu guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar, maka siswa dapat ditugasi untuk mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Dengan adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada penyampai materi pelajaran. Lalu yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Karena adanya bahan ajar, maka pembelajaran akan lebih efektif. Karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami satu topik pembelajaran. Dan juga metode yang digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu bagi siswa bahan ajar ini memiliki peran. Perannya itu ada 5. Yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Serta yang terakhir yaitu membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar ini memiliki peran juga, yang mana perannya ada 4. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Serta yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Selanjutnya. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar juga memiliki perannya, yang mana perannya ada 3. Yang pertama yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh. Dan yang ketiga yaitu penunjang media pembelajaran individual lainnya. Next. Nah, keberhasilan suatu proses pembelajaran IPA tidak hanya di guru saja. Salah satu komponen yang berperan penting untuk menunjang proses pembelajaran adalah bahan ajar. Yang mana bahan ajar sangat penting. Artinya dalam proses pembelajaran, tanpa adanya bahan ajar, akan sulit bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Next. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh guru maupun siswa, sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Salah satu peran bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran IPA seperti modul. Dengan adanya modul, guru dapat menjelaskan materi yang penting saja,
tidak mesti semuanya. Dan juga modul ini berguna bagi siswa yang mana nantinya di dalam modul itu ada ringkasan-ringkasan materi yang memudahkan siswa serta menambah minat belajar siswa dan menjadikan motivasi bagi siswa. Baiklah, saya Diva Oleh Syahmi dengan NIM 1923114 akan membacakan slide selanjutnya. Dengan demikian, memanfaatkan bahan ajar yang telah dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran, siswa diarahkan untuk menjadi pembelajar yang lebih aktif, karena mereka dapat membaca atau mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran di kelasnya. Nah, dengan demikian, pada saat pembahasan materi di kelas, siswa sudah siap dengan bekal informasi dan pengetahuan yang cukup, sehingga waktu belajar yang tersedia tidak lagi digunakan guru untuk menjelaskan materi secara panjang dan lebar, tetapi lebih banyak digunakan untuk diskusi dan membahas materi-materi yang belum dipahami oleh siswa. Slide selanjutnya yaitu tentang pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada kecermatan isi. Kecermatan isi ini yaitu tentang isi yang terkandung di dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua, ketepatan cakupan, yaitu ketepatan cakupan mengenai materi yang akan dibahas dalam di kelas nantinya. Yang ketiga, ketercernaan bahan ajar, apakah bahan ajar itu dapat diterima oleh siswa tersebut. Yang keempat, yaitu ada penggunaan bahasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, yaitu pengemasan, yaitu seperti pengemasan bahan ajar, yaitu adalah cover dari bahan ajar tersebut, dibikin semenarik mungkin. Selanjutnya ada ilustrasi, dan yang terakhir ada kelengkapan komponen. Yang pertama ada kecermatan isi. Kecermatan isi ini adalah validitas atau kesahihan isi atau kebenaran ini secara keilmuan. Dan keselarasan isi atau kebenaran isi ini berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu modul tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Zahara akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang selanjutnya itu adalah ketercernaan bahan ajar. Ada 6 pendukung dari ketercernaan bahan ajar ini. Yang pertama adalah pemaparan yang logis, di mana di sini bahan ajar harus dipaparkan dengan logis. Misalnya dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang mudah ke yang sukar, atau dari yang tersulit ke yang mudah ke yang tersulit. Kemudian selanjutnya ada penyajian materi yang secara runtut, di mana di sini penyajian materi dalam bahan ajar itu harus secara sistematis atau berurutan dan tidak meloncat-loncat. Kemudian selanjutnya ada contoh ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Contoh dari ilustrasi yang digunakan pada bahan ajar itu harus memudahkan pemahaman dari peserta didik. Kemudian selanjutnya alat bantu yang memudahkan. Misalnya itu judulnya harus jelas, kemudian pertanyaan-pertanyaannya harus jelas, dan juga alat bantu yang memudahkan ini misalnya adalah untuk memudahkan peserta didik itu memahami dari penjelasan bahan ajar ini atau mata pelajaran dari bahan ajar. Kemudian selanjutnya adalah format yang tertib dan konsisten, di mana bahan ajar harus memiliki ketertiban dan konsisten agar peserta didik mudah memahami bahan ajar dari mata pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar, di mana pada bahan ajar itu juga perlu dijelaskan kegunaan dan manfaat dari bahan ajar tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada penggunaan bahasa.
Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting, di mana penggunaan bahasa ini yang meliputi pemilihan ragam bahasa, kemudian pemilihan kata, dan juga penggunaan kalimat yang repetitif, penyusunan paragraf yang bermakna, dan sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar ini. Kemudian selanjutnya ada perwajahan atau pengemasan, di mana perwajahan dan pengemasan bahan ajar juga meliputi penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga bahan ajar ini dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri, atau secara sendiri atau dengan teman-temannya dalam berkelompok. Kemudian faktor pertimbangan selanjutnya itu adalah ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan adalah untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian selain itu, ilustrasi dimaksudkan ini untuk memberikan variasi dari bahan ajar, sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik atau memotivasi, komunikatif, dan membantu retensi dan pemahaman dari peserta didik terhadap isi pesan tersebut. Kemudian ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar ini adalah seperti contohnya adalah daftar atau tabel, kemudian ada diagram, grafik atau foto atau gambar-gambar kartun, kemudian ada juga sketsa, simbol, dan skema. Kemudian selanjutnya ada kelengkapan dari komponen. Idealnya, bahan ajar merupakan suatu paket multi-komponen dalam bentuk multimedia, dan paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan belajar atau memberi bimbingan tentang strategi belajar, kemudian juga menyediakan latihan yang cukup banyak, memberikan saran-saran untuk belajar kepada peserta didik. Contohnya itu berupa pertanyaan, kemudian kunci, kemudian juga soal, tugas, dan kegiatan. Serta juga memberikan soal-soal untuk dikerjakan sendiri oleh peserta didik sebagai cara untuk mengukur di mana kemampuan diri dari peserta didik tersebut.